Pola makan kayak gini nih yang bikin progres gym kalian itu di situ-situ aja dan nggak bergerak terlalu banyak. Gue juga dulu mikir kayaknya kalau gue latihan keras makannya kayak apapun pasti akan progres dong. Kan yang penting ada stimulusnya. Dan ternyata nggak sesimpel itu. Di sini gue akan jelasin ke kalian rahasia yang gue pakai agar pola makan kita itu optimal. Jadi latihannya juga bisa lebih maksimal. Buat yang belum kenal, nama gue Onyx Senjaya. Gue adalah seorang professional fitness coach dan sekarang gue adalah CEO dari Academy Fitness, platform belajar fitness paling mudah. Gue udah bantu ratusan orang untuk mencapai body goals mereka dan sekarang giliran gue untuk bantu kalian. Hal paling pertama yang gue lihat masih banyak sekali orang lakukan adalah kurang protein. Protein yang gue maksud itu berkisar di angka 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan kalian 80 kilogram, berarti ya sekitar 160 gram protein maksimal. Tapi banyak orang yang mungkin secara finansial dan ekonomi itu belum mapan, mereka itu selalu bilang ke gue susah untuk beli protein, suplemen tuh harganya mahal. Kalau misalkan kayak gitu, maka permasalahan kalian bukan di fitness, tapi di ekonominya. Jadi silakan stop nonton video gue, nonton video mungkin dari influencer keuangan lainnya. Karena misalkan kalau ada orang yang bilang fitness itu adalah sebuah keharusan, semua orang harus fitness. Memang iya, karena tujuannya adalah untuk sehat. Tapi menurut gue fitness sendiri itu selain kebutuhan, itu juga adalah kemewahan. Mungkin gak harus yang mewah-mewah banget, tapi at least kalian secara finansial bisa lah untuk makan dengan nyaman gitu, tanpa mikir terlalu banyak. Dan kalau misalkan kita ngomongin protein, kebanyakan orang misalkan ke warteg paling beli ayam satu, tahu, telur atau mungkin tambahan sayur lainnya. Di warteg aja ketika gue datang dan gue lihat nih ayamnya rata-rata tuh ukurannya cuma mungkin 80 gram dagingnya dan proteinnya nggak sebanyak itu. Buat orang seukuran gue perlu untuk beli 2 ayam mungkin dengan tambahan tahu ataupun yang lainnya. Tapi untuk warteg di sebelah kantor gue, ketika gue datang dan gue makan ayamnya 2, ada tahu, ada sayur, itu kemungkinan sekitar 30-an ribu. Dan buat beberapa orang itu aja udah mahal banget. Nah kalau misalkan menurut kalian segitu udah mahal, gue bukannya untuk menjatuhkan kalian ya, tapi ya kalian fokus dulu lah untuk benerin keuangan kalian. Jadi kalian gak bisa protes gitu loh kalau misalkan progres fitness kalian kok lambat. Ya gak apa-apa lambat, asal secara keuangan kalian itu meningkat. Ketika misalkan finansial ekonominya udah meningkat, maka kalian udah gak banyak mikir lagi tentang makanan. Nah dari situlah kita bisa beli sumber protein yang lebih berkualitas dan jumlahnya lebih banyak. Nah kalau misalkan kalian ada di tengah nih, dimana kalian masih mikir tapi kalian juga udah cukup lah, at least gak terlalu susah, maka ya mau gak mau kalian harus masak, kalian harus bikin, kalian harus beli bahan mentahnya, kalian masak, dan kalian gak boleh protes di situ. Kenapa gak boleh protes? Ya istilahnya jam kerja kalian nih, harga per jam kalian itu masih rendah, dan ketika kalian masak itu kalian bisa lebih untung. Ini berbeda misalkan kita bandingin sama teman-teman kita yang kerjaannya udah tinggi gajinya. Logisnya untuk orang-orang seperti itu mereka harus beli. Kenapa? Karena ketika mereka masak, duitnya itu mungkin untungnya gak seberapa dibanding waktunya itu dipakai untuk mereka kerja. Jadi kalau misalkan gaji kalian per jam masih rendah, ya kalian harus mau gak mau masak gitu untuk menghemat pengeluaran kalian. Jadi pilihlah makanan yang tinggi protein dan jangan pelit. Kalau emang harus beli ayam 2 atau daging atau ikan, ya gak apa-apa gitu. Ini kan buat fitness progress kalian juga. Bang, tapi kan kita bisa beli yang murah kayak tahu, tempe gitu kan juga proteinnya tinggi. Betul. Tapi kalau kita lihat secara ukuran, ketika kalian bandingin nih ayam yang ukurannya segini sama tempe yang ukurannya lebih besar, kemungkinan bahkan ayam itu lebih punya protein yang tinggi karena kadar proteinnya memang lebih tinggi per 100 gram. Jadi misalkan gue nih dengan berat badan 84 ya sekarang, kalau misalkan gue disuruh cukupin kebutuhan protein lu dengan tahu atau tempe doang dong, pasti gue akan enek karena volumenya itu akan gede banget. Jadi intinya gue bukan menjatuhkan kalian, gue juga care sama kalian. Dan menurut gue kalau misalkan kalian masih susah makan, ya sekali lagi kerja lebih keras, fokus lebih ke ekonomi kalian, sampai minimal kan bisa beli sumber protein atau makanan yang lebih bernutrisi. Yang kedua itu adalah under calories. Jadi memang ketika kita kalori surplus, kita itu akan lebih anabolik ketimbang kita maintenance ataupun ketika kita kalori defisit. Nah kalori surplus itu juga bisa membantu performa kalian di gym. Kalau misalkan performa kalian naik, maka massa otot kalian juga naik. Jadi selain dari surplus yang lebih anabolik, kita juga bisa dapat namanya enhancement effect dari over calories itu. Beberapa kasus nih, ketika misalkan gue dan klien gue naikin kalori, itu berat badan kita itu nggak naik terlalu jauh. Loh kok bisa? Gua analogiin gini, kalau misalkan kalian surplus, maka kalian punya energi yang lebih. Nah beberapa kasus ketika kita surplus, performa kita juga lebih meningkat. Apalagi biasanya dari orang-orang yang sebelumnya defisit. Jadi ketika kita perbandingkan nih net
total kalorinya, surplusnya itu nggak terlalu banyak karena beberapa dari surplus tersebut itu kita malah bakar lebih banyak lagi karena performa kita lebih tinggi. Jadi jangan takut, sekali lagi untuk teman-teman yang lagi mau bangun otot, jangan takut untuk naikin kalori. Pastiin aja kalian naikin kalori, pastiin kalian recovery-nya bagus, pastiin latihannya juga keras. Pada akhirnya otot kalian gue jamin akan lebih cepat untuk berkembang. Yang selanjutnya itu adalah nggak memperhatikan kualitas dari makanan. Gue setuju, untuk menaikkan atau menurunkan berat badan kita perlu patuh dengan hukum termodinamika. Jadi calories in, calories out. Tapi jangan salah, kualitas dari makanan itu akan menentukan juga fisik kalian seperti apa, kesehatan kalian seperti apa. Meski misalkan Indomie telur dan juga nasi, lauk, misalkan ayam dan juga sayur itu kalorinya sama, tapi gue yakin hasilnya itu akan beda ketika kalian makan salah satu di antara dua ini. Bedanya di mana? Bedanya adalah di makronutrisi dan mikronutrisinya. Indomie itu minim mikronutrisi dan sangat tinggi sekali sodiumnya. Kandungan protein di Indomie telur meskipun udah pakai telur itu juga nggak akan setinggi nasi ayam misalkan. Sedangkan kalau misalkan nasi, ayam, sayur itu mempunyai banyak sekali makro dan mikronutrisi yang terkandung di dalamnya. Jadi variabilitas inilah yang pada akhirnya bisa membantu kalian untuk biar kalian lebih sehat, progres kalian lebih cepat, dan juga secara perasaan kalian pasti akan lebih fulfilled dengan makanan seperti itu. Sebenarnya ya sekali-sekali makan Indomie ataupun junk food yang lain gak masalah, asal jangan dimakan terlalu sering dan menjadi kebiasaan. Tapi kalau misalkan kalian tanya gue nih, gue pasti akan prioritaskan ya kalori gue ke makanan-makanan yang memang kualitas itu tinggi. Yang terakhir itu adalah kalian tidak konsisten. Kunci dari keberlangsungan atau sustainability itu adalah konsistensi dari kalian. Kalau misalkan kita gak konsisten, kita akan sulit nih untuk men-track atau untuk mencatat atau at least untuk aware sama apa yang kalian makan dalam satu hari. Jadi buat teman-teman semua yang baru mau nge-gym, jangan sok-sokan dulu kalian intuitive eating sebelum kalian itu sebelumnya udah mencoba at least untuk mencatat apa yang kalian makan. Lagi pula dari survei dan juga dari pengalaman gue, orang-orang itu di awal ya itu kurang mempunyai akurasi yang tinggi sih dalam menilai makanan. Jadi lebih baik kalian tinggal makan dengan pola makan yang sama dan monoton dulu. Kenapa? Karena ketika kita udah tahu nih, oh ini berlebih, kita tinggal kurangin variasinya atau variabilitasnya sedikit. Karena kenapa? Karena ketika kita memang udah tahu nih, oh makan yang monoton seperti ini kayaknya bikin gue naik berat badan deh. Oke, berarti turunin karbonya atau turunin lemaknya. Jadi kita bisa atur dengan lebih gampang. Salah satu konsistensi yang penting juga yang gue sering tekankan untuk klien gue itu adalah jam makan. Kalau misalkan kalian punya jam makan yang teratur, gue jamin kalian tidurnya juga akan enak, kalian juga mungkin pencernaannya akan lebih enak, kalian mungkin juga akan lebih terkontrol nih untuk makannya. Karena kalau misalkan kita nggak konsisten, kita kemungkinan besar bisa untuk jatuh dalam makan yang berlebih. Apalagi misalkan ketika kita makan lagi lapar banget, mungkin aja kita bisa makan 3 kali porsi biasa kita makan. Jadi sebagai penutup, menurut gue hal tersebut kalian harus perhatikan banget kalau misalkan kalian pengen punya pola makan yang optimal. Gue gak akan jelasin yang terlalu harus hitung semuanya, enggak, tapi gue share ke kalian teknik yang praktikal yang bisa kalian langsung pakai tanpa ribet. Jadi kalau kalian suka sama fitness dan kalian pengen belajar lebih banyak, kalian bisa pergi ke academyfitness.id, tempat belajar fitness paling gampang. Jadi gue Danik Senjaya, sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya.